warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Yarisanti akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul The Fish Meal Problem, Deriving and Endogenous Demand for Auditing in Blockchain Based Business Process. Di sini awalnya yaitu abstrak, di mana pada artikel ini memodelkan proses bisnis di mana aplikasi blockchain beroperasi secara berurutan untuk mengekstraksi permintaan endogen untuk audit, yang dimulai dengan menangani kasus, mempelajari rantai pasokan industri obat farmasi dan mengeksplorasi. Dan kedua, blockchain ini diusulkan di dalamnya dan diperkasai oleh FDA dan perusahaan rintisan, serta masalah dalam rantai pasokan di mana blockchain tidak dapat menjawabnya, sehingga memperoleh permintaan dari endogen untuk diaudit untuk mengatasi untuk mengatasinya, dan kemudian masalah tersebut diberi nama yaitu masalah MIC pertama atau FMP dengan blockchain. Kemudian memastikan bahwa data disimpan di buku besar yang terdistribusi blockchain yang bersifat isomorfik dengan data kehidupan nyata, di mana peran auditor dengan pelatihan dalam skeptisisme untuk membantu meringankan masalah MIC pertama ini atau yang disebut dengan FMP. Selanjutnya, pendahuluan. Pada pendahuluan, di mana blockchain itu sendiri adalah salah satu teknologi yang paling banyak menarik investasi saat ini, di mana pasar blockchain global diperkirakan akan mencapai $169,5 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR-nya 83,8% selama periode perkiraan dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Di mana perusahaan firma juga banyak berinvestasi di dalam blockchain. Kemudian menurut Alex Gray tahun 2019, dia mencoba memberikan analisis kritis tentang kekuatan dan kelemahan blockchain dan khususnya cara yang mendasari dan perbedaan dari aplikasi asalnya. Dan makalah ini berfokus secara khusus pada audit dan memeriksa apa perannya di ruangan blockchain, dan lebih pada mengidentifikasi di mana kebutuhan untuk audit muncul secara inheren dalam penerapan masalah bisnis pada blockchain. Bitcoin adalah aplikasi awal dari blockchain adalah digital dengan konstruksi, dan karena tujuannya adalah untuk menciptakan mata uang yang hanya ada di dunia maya, dan dengan demikian tanpa manifest fisik pun akan rentan untuk dikendalikan oleh regulator. Dan sebaliknya, banyak dari aplikasi blockchain yang paling banyak dipublikasikan yaitu cara pencatatan dan transaksi fisik, yaitu seperti pemindahan makanan dan obat-obatan dalam rantai pasokan, penjualan berlian, dan bahkan anggur antik. Karena perbedaan antara digital dan fisik inilah makanya menimbulkan masalah yang harus diaudit, yaitu yang disebut dengan FMP, yaitu Fish MIC masalah. Tujuan makalah ini yaitu untuk menarik perhatian profesi audit dan peneliti untuk masalah FMP dan mendorong pengembangan teknologi, standar, dan prosedur waktu untuk mengatasinya, khususnya dalam konteks audit. Selanjutnya yaitu studi kasus blockchain terhadap rantai pasokan farmasi, di mana pada tahun 2019 Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA mengeluarkan seruan untuk proyek percontohan, yaitu tentang cara baru dan inovatif dalam meningkatkan penelusuran dan verifikasi obat resep di Amerika Serikat.
Dan Komisaris FDA Scott Gottlieb menekankan peran blockchain, di mana FDA baru-baru ini merekrut Frank Ioannes, yaitu seorang ahli dalam penggunaan teknologi ketelusuran dalam rantai pasokan makanan global dengan menggunakan teknologi blockchain, di mana tujuan FDA ini yaitu sepenuhnya untuk mengamankan pelacakan produk elektronik yang menyediakan akun langka, di mana produk obat sudah ditemukan dan akan tahu siapa yang menanganinya. Dan untuk membangun produk yang lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu informasi collaboration hub for life science dan perusahaan rintisan Midgard, di mana pada perusahaan tersebut mereka menerapkan blockchain ke industri farmasi dengan memasukin SAP information, di mana SAP itu memungkinkan pelanggan untuk memeriksa kode produk, lot, tanggal, kadaluarsa, dan nomor seri terhadap data produsen yang disimpan dengan aman di blockchain. Kemudian sedangkan MediLanger ini yaitu dirancang untuk melengkapi proses ini dengan menetapkan yang setara dengan kode batang standar yang bersertifikat untuk produsen yang dimasukkan ke data, kemudian ke rantai bloknya untuk pasokan, dan memastikan hanya perusahaan resmi yang dapat menyimpannya ke dalam data tersebut, serta memfasilitas pencarian data yang terjamin oleh pemangku kepentingan lain yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu apakah blockchain selalu menjadi solusi yang tepat? Di sini CEO Hart-Jones Bass melalui telepon, di mana diwawancarai saat itu CEO Hart-Jones Bass itu mengatakan yaitu pelacakan berbasis blockchain memang memiliki potensi di lingkungan sumber daya rendah, di mana bisnis tradisional dan infrastruktur belum berfungsi. Dan menurut yang ditunjukkan Ales dan Gray, mereka berargumen bahwa blockchain lebih aman daripada buku besar, biasa lebih mudah diretas karena hanya ada satu buku besar, dan blockchain berizin atau pribadi. Semua mitra telah disetujui untuk keanggotaan yang meningkat kepercayaan. Itu menurut Ales dan Gray tahun 2019. Di mana maksudnya di sini yaitu implikasi dari kondisi ini adalah bahwa blockchain memungkinkan penggantian langkah verifikasi manual dengan alternatif dengan biaya yang bahkan lebih rendah daripada nilai rendah yang diberikan langkah-langkah tersebut. Selanjutnya yaitu blockchain sebagai komponen dari proses bisnis. Di sini ada gambar satu yang mengilustrasikan blockchain digital asli proses bisnis. Di sini pada gambar satu ini dapat kita lihat pada gambarnya di mana prosesnya itu yaitu aplikasi blockchain ini terdapatnya berbagai komponen yang terdiri dari antarmuka akuisisi data serta antarmuka pengguna, dan adanya kontrol aplikasi seperti kriptografi, blok, dan mekanisme validasi, di mana biasanya berbasis penambangan koin seperti Bitcoin atau Ether di Ethereum, dan aplikasi blockchain berinteraksi ini dia berinteraksi dengan dunia nyata dalam dua cara. Yang pertama, pengguna harus memasukkan data ke dalam blok dan mereka harus dapat mengekstrak data untuk tujuan seperti membuat kontrak, melakukan pembayaran, melacak data, dan memperdagangkan koin. Selanjutnya pada gambar 2 dapat kita lihat di mana gambar 2 ini menjelaskan yaitu membandingkan lingkungan blockchain digital asli dengan lingkungan
yang melibatkan transaksi bisnis. Di sini maksudnya itu membandingkan antara lingkungan digital asli di mana kontrol aplikasi dan mekanisme validasinya berfungsi untuk memasukkan data oleh pengguna yang sama dan disimpan di dalam buku besar yang berdistribusi. Dan data tersebut tidak dapat diubah jika data tersebut sudah masuk ke dalamnya. Dan seperti misalnya ketika seseorang mengetik pada keyboard dan mengasumsikan sebuah huruf yang sama dan akan muncul di layar komputer. Karena adanya perbandingan antara lingkungan blockchain yang asli dengan melibatkan dengan transaksi fisik inilah, makanya munculnya masalah yang disebut dengan FMP pada rantai pasokan farmasi. Karena ada dua alasan mengapa FMP ini bisa muncul. Yang pertama, obat tersebut mungkin palsu yang ditempatkan ke dalam rantai pasokan di beberapa titik, baik itu pabrik itu sendiri atau di gudang di sepanjang jalan menuju pelanggan. Yang kedua, bahwa obat itu sendiri mungkin rusak, kekurangan jumlah bahan aktif yang tepat, atau mungkin saja memang obat itu rusak dan terkontaminasi. Selanjutnya itu kasus bisnis untuk blockchain, di mana dapat kita lihat pada konteks bisnis dari aplikasi blockchain, di mana banyaknya menimbulkan beberapa pertanyaan, sehingga menurut Carlson et al. 2018 yang mengidentifikasi masalah pertama FMP, yaitu dia mengatakan bahwa FMP ini itu sebagai kelemahan dalam aplikasi dan menyarankan blockchain untuk mengatasinya. Caranya yaitu dengan menghubungkan dan mengamankan barang fisik ke blockchain dengan membutuhkan teknologi seperti load dan biometrik. Karena koneksi ini dapat menjadi kerentanan dan keamanan buku besar pada blockchain, karena sementara catatan blockchain itu tidak akan dapat diubah, dan item fisik dan sensor log masih bagus. Dan selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada gambar 3, di mana menunjukkan bahwa lapisan blockchain dapat menyediakan database yang tidak dapat diubah dan terdistribusi dari dokumen yang terlibat dalam rantai pasokan, tetapi tidak harus memiliki dimensi yang sama dengan realitas fisik yang mendasari. Jadi dapat dikatakan adanya layanan wakil aspek rantai pasokan di luar lokasi dan identitas barang fisik yang dilacak. Dan jika aspek tertentu dari file ruang fisik dapat dipantau melalui video dan sensor suhu, dan ada aspek kualitas yang tidak bisa. Jadi misalnya gini, contohnya misalnya para pekerja di truk atau gudang mencuci tangan, mereka sebelum menangani produk, dan mereka memulai bekerja saat sakit atau jika produksinya dimasukkan untuk organik, dan mintalah para petani menahan diri untuk tidak menggunakan pupuk dan pestisida buatan seperti yang mereka klaim bahwa mereka telah melakukannya. Jadi jika aplikasi blockchain itu lazim untuk digunakan
dan banyaknya yang menyetujui untuk penggunaan blockchain ini, sehingga maka timbulnya permintaan untuk audit pihak ketiga untuk memperbaiki masalah milik pertama, di mana audit telah berfungsi dalam perannya itu pengesahan untuk menjembatani masalah milik pertama yang dimulai dengan Mesir kuno dan Babilonia dan sebaliknya. Pada tahun 1930 audit diamanatkan untuk laporan keuangan. Jadi di sini audit itu harus diperluas dengan memasukkan pengesahan apa yang dicatat dalam database sesuai spon atau realitas fisik yang dimaksudkan untuk direkam. Di sini maksudnya itu yaitu audit itu perlu mengembangkan standar untuk melakukan jenis laporan apa yang harus disediakan, dan jika penggunaan blockchain itu mengembangkan kembaran digital, maka dapat memverifikasi itu memang sesuai dengan kenyataan. Jadi maksudnya itu harus diminta laporan yang diperlukan untuk memeriksa blockchain tersebut, dimana pada catatan blockchain itu kan catatannya tidak dapat diubah setelah ditempatkan di blockchain dan akan menjadi kebutuhan berkelanjut untuk memverifikasi kembaran digital dan terus sesuai dengan kenyataannya. Jadi maksudnya di sini itu tugas verifikasinya itu yaitu meminta permintaan yang lebih besar untuk diaudit untuk komponen layanan untuk dimasukkan ke blockchain. Misalnya contohnya makanan organik. Selanjutnya kesimpulan dari makalah ini yaitu menempatkan blockchain dalam konteks lingkungan bisnis, di mana ia beroperasi untuk memahami permintaan endogen untuk audit dalam pengaturan dan pergeseran perspektif itu membuat sebuah perbedaan substansial terhadap peran dan nilai tambah yang dirasakan dari teknologi blockchain. Dan makalah ini juga membahas catatan yang disimpan blockchain sesuai dengan realitas dunia nyata. Masalah ini disebut dengan FMP, di mana peluang nyata untuk mengambil keuntungan dari perusahaan audit, skeptisme profesional tentang hubungan antara peristiwa fisik dan representasi dalam database. Sementara data yang disimpan di blockchain mungkin tidak dapat diubah, tetapi ada masalah kontrol yang perlu diperiksa oleh auditor. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau sanggahan, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.